Shalom. Puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi saat ini dalam sukacita kita oleh karena perkenanan Tuhan, yang mana hari ini jemaat Bait El Nunhila bertemu dengan ulang tahunnya yang ke-97 tahun. Di tengah pandemi COVID-19, mada syukur dan sukacita tak dapat tidak kita madahkan kepada Tuhan, sebab Ia baik dan teramat baik, menuntun dan memelihara gerejanya, persekutuan jemaat Bait El Nunhila selama 97 tahun. Hari ini, mari kita bersama sebagai keluarga-keluarga Kristen yang dipersekutukan Tuhan di Bait El Nunhila. Kita mengangkat kepala kita dan menatap pada Tuhan yang hari ini hadir di tengah syukur kita dan mengajar kita, melengkapi kita untuk terus bersekutu, bersaksi, berbakti, melayani, dan menata layani. Kita angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Hari terus berjalan seiring dengan berputarnya roda waktu yang meluncur dengan cepat, menyeret langkah kita di tengah hiruk-pikuk dunia ini. Dan sebagai anggota keluarga Allah, sejenak kita berteduh hati bersama saudara-saudara lainnya menyembah Tuhan yang telah memimpin dan menyelenggarakan kehidupan kita sebagai umatnya sampai hari ini, dan yang akan terus berkarya di dalam dan bersama kita di usia yang baru. Mari kita bangkit berdiri dan memadahkan pujian kita pada Tuhan Kepala Gereja kita, dan dengan hormat kita berkata, bagi Allah Bapa, hormat
Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Pertolongan kita ialah di dalam nama Allah Bapa yang menjadikan langit dan bumi, dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang menjadi tiang induk gereja, dan di dalam nama Roh Kudus yang membimbing gereja melewati segala masa. Amin. Tuhan penuh kasih, hari demi hari Ia menggendong kita, laksana burung Raja Wali yang membawa anak-anaknya dalam kepak sayapnya. Namun, terkadang kita mengkhianati kasih-Nya dengan dosa dan kesalahan kita yang menodai persekutuan kita dengan Tuhan dan persekutuan di antara kita. Mari kita buka hati kita dan membiarkan Tuhan menyelidiki hati dan pikiran kita dan meluruskan jalan-jalan kita. Kita angkat pujian, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, atas perkenanan-Mu, kami telah Engkau tuntun di usia 97 tahun. Tiada apapun yang dapat kami sembunyikan dari mata-Mu. Engkau melihat segala yang telah kami jalani dalam hidup kami. Sebagai jemaat dan sebagai pekerja di ladang-Mu, terkadang kami menyakiti, kami mengecewakan, kami lalai, kami memaksakan kehendak kami menuntut hak kami, tapi mengabaikan kewajiban kami. Kami mengandalkan kekuatan kami dan segala yang ada pada kami. Di hari ini, kami datang dan memohon, kasihanilah kami, orang lemah dan berdosa ini. Kami mohon, ampunilah kami, ya Tuhan. Amin. Dengarkanlah berita anugerah. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, Ia menyelidiki hati kita. Karena itu barang siapa di antara kita yang tulus menyadari dosanya dan mau berbalik pada jalan Tuhan, maka dengarlah perkataan ini. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Yesaya 85 ayat 9. Ajaib benar anugerah membaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ajaib benar anugerah membaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Mari dalam keadaan berdiri, kita bersama-sama mengucapkan Mazmur pujian dari Mazmur 117. Kita mulai. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita,
dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Ya jemaat Tuhan, pujian ini dalam sukacita, mari kita bertepuk tangan. Melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Dia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tak akan terlelap. Dia takkan terlelap, dia takkan terlena. Dia menjaga umatnya dengan setia mentari siang, takkan menyakitimu dan juga bulan. Di waktu malam Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memeliharakan nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. La 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 Dia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tak akan terlelap. Dia takkan terlelap, dia takkan terlena. Dia menjaga umatnya dengan setia mentari siang, takkan menyakitimu dan juga bulan. Di waktu malam Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memeliharakan nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. La 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 la. Harapanku hanya pada Tuhan. Firman Tuhan yang datang menyapa kita pada saat ini terbaca dari kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-22. Sebelumnya kita masuk pada saat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu
dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dan memohon pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu dalam pemberitaan firman saat ini. Perdengarkanlah kebenaran-Mu ya Tuhan, supaya kami beroleh terang yang menuntun kami dalam perjalanan hidup sebagai jemaat. Demi Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz.
Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Haleluya. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam, Samset, salam sehat. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Kepala Gereja dan pemilik pelayanan, karena hari ini merupakan momen bersejarah bagi seluruh jemaat Gemit Bait El Nunhila, karena hari ini kita merayakan hari ulang tahun yang ke-97, juga hari ulang tahun Pos Kesehatan Jeban yang ke-4, dan hari ulang tahun Bait El Theater atau Sanggar Drama Jeban yang ke-3. Saudara-saudara yang kekasih, tahun ini kita merayakan hari ulang tahun gereja tidak seperti biasanya. Tahun ini berbeda. Kita merayakan dalam kondisi yang memprihatinkan akibat pandemik COVID-19. Tetapi kita patut bersyukur karena pertolongan dan kemurahan Allah selalu menyertai perjalanan pelayanan gerejanya sampai hari ini boleh menemui ulang tahun yang ke-97. Karena itu serentak jemaat Bait El Nunhila akan merayakan dengan beribadah bersama-sama di dalam keluarga masing-masing dengan satu tema, Jeban, menikmati sentuhan atau 97 tahun karena rahmat ilahi. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, kondisi pandemik COVID-19 yang membuat kita berada dalam situasi yang tidak seperti biasanya. Karena banyak orang merasa hidupnya tertekan, gelisah, dan tidak aman. Terancam oleh segala macam bentuk kekhawatiran dan kebimbangan. Tetapi perjalanan kehidupan terus berlanjut apapun situasi dan kondisinya. Pembacaan firman Tuhan saat ini yang menceritakan tentang perjalanan Yakub dari Berseba ke Haran. Yakub berjalan dalam rasa ketakutan, kebimbangan, kegelisahan, karena
ia harus lari meninggalkan keluarganya di Berseba untuk menyelamatkan diri karena ia telah bersalah melalui tindakan yang tidak terpuji. Dia berhasil memperoleh baik hak kesulungan maupun berkat yang seharusnya dimiliki oleh Esau kakaknya. Tentulah Yakub tidak mengharapkan pengalaman yang meresahkan dan merisaukan seperti ini terjadi dalam hidupnya, seperti dikejar-kejar rasa bersalah karena kehidupannya terancam. Tetapi dalam kondisi seperti ini, ia tetap berjalan dari Berseba menuju ke Luz yang jauhnya sekitar 12 mil atau sekitar 200 kilometer di sebelah utara Yerusalem, di mana dia menginap, dan Betel terletak di dekat situ. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, menurut pandangan manusia, Yakub telah bersalah karena ia telah menggait berkat yang seyogianya bukanlah untuknya. Akan tetapi pandangan manusia sering berbeda dari cara Tuhan di dalam melaksanakan kehendak dan menggenapi janjinya. Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Adil tidak pernah salah. Tuhan bersabda dan berpesan kepada manusia dengan berbagai cara. Yakub dalam perjalanan dan penggembaraannya, ia telah tiba di suatu tempat yang sama sekali masih asing baginya. Dalam lelahnya menempuh perjalanan, Yakub membaringkan diri dan tertidur. Dalam kondisi demikian dan dalam perasaannya yang bersalah, Yakub memperoleh kehormatan melalui suatu hubungan khusus dengan Allah. Allah bertemu dengan Yakub. Allah mengambil inisiatif dalam pertemuan itu dan berfirman kepada Yakub melalui suatu mimpi. Dalam mimpinya, Yakub melihat para malaikat yang naik turun sebuah tangga yang mencapai langit. Dia menjadi sadar bahwa Allah hadir di sisinya, menjanjikan bimbingan sepanjang hidupnya, serta kebesaran pada masa yang akan datang. Allah berfirman seperti di ayat 15 pembacaan ini. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Pesan dan janji itu begitu menantang, bahkan menjadi metamorfosa atau membawa perubahan besar dalam hidup Yakub. Bahwa dialah Allah yang berkuasa dan sanggup mengubah jalan hidupnya. Tidak heran kalau Yakub bertemu Tuhan di tempat ini. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ayat 16 sampai 17. Yakub sangat terharu
Mungkin baru pertama kalinya di dalam hidupnya dia sadar akan kehadiran Allah di sisinya. Suara yang didengarnya, kata-kata yang memberikan harapan, kehadiran nyata Allah membuat dia menyembah dan terpesona, menyerahkan diri dan menamakan tempat itu Betel, artinya rumah Allah, rumah Tuhan, sebab Allah hadir di situ. Untuk menjadikan peristiwa itu tidak dapat dilupakan, Yakub mendirikan sebuah tugu untuk menunjukkan bahwa tempat itu adalah tempat yang suci, tempat yang kudus, sebuah tempat di mana ada persekutuan yang intim dengan Allah senantiasa terjadi. Ayat 18 pembacaan kita. Secara rohani, perjalanan masih panjang. Tetapi dia telah mengalami kemajuan pesat akibat perjumpaannya dengan Allah. Dia juga bernazar untuk menyerahkan hidupnya bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Ayat 22. Bapak Mama, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam perjalanan hidup kita manusia, pasti kita mengalami tantangan dan persoalan. Namun kita tidak pernah sadar kalau Allah ada di dekat kita. Allah ada bersama kita sekarang ini, baik di rumah tangga kita masing-masing maupun dalam persekutuan dan pelayanan kita. Disitulah pintu gerbang sorga Allah terbuka bagi kita. Karena itu jangan khawatir dan jangan putus asa, sebab Allah hadir di sini untuk menyatakan kuasanya. Betel atau Bait El, rumah Allah, tempat Allah hadir dan Allah menyatakan kuasanya. Tuhan Allah hadir dalam perjalanan jemaat Bait El Nunhila dalam memasuki 97 tahun. Kita percaya bahwa Tuhan Allah hadir dan ada di tengah-tengah pergumulan dan pelayanan jemaat ini dengan janjinya. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Sebab Allah tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ini janji penyertaan Tuhan bagi jemaat Bait El Nunhila di usia 97 tahun. Semua karena rahmat ilahi terhadap jemaat ini. Tangga yang dilihat oleh Yakub dalam mimpinya, yang menghubungkan sorga dan bumi, dan di dalamnya naik turun malaikat-malaikat, itu menunjukkan kepada Yesus. Dalam Injil Yohanes 1 ayat 51. Berbunyi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia.
jadi Yesus. Yesus menjadi tangga. Yesus menjadi penghubung antara manusia dengan Allah. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan lain, tidak ada tangga lain datang kepada Allah. Tugas gereja, tugas jemaat Bait El Nunhila adalah menjadi tangga antara sorga dan bumi. Menjadi penghubung, yaitu membawa manusia dari dunia untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Tangga merupakan media komunikasi antara manusia dengan Allah. Melalui tangga Injil diberitakan. Gereja menjembatani hal-hal yang bersifat rohani, membawa orang masuk ke dalam kerajaan sorga. Satu-satunya tangga yang harus dilewati adalah Yesus. Yesus menjadi penghubung antara manusia dengan Allah. Tidak ada tangga lain, tidak ada penghubung lain selain Yesus. Di dalam Yesus kita masuk kerajaan Allah. Bapak, Mama, saudara-saudara sekalian, walaupun kita masih di tengah pergumulan melawan pandemi COVID-19, Jeban menikmati sentuhan 97 tahun karena rahmat ilahi. Marilah kita terus menjadi tangga yang menghubungkan dunia dan surga seperti Tuhan Yesus lewat seluruh karya-karya pelayanan kita. Tetap teguh, jaga iman dan imun tubuh, patuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Wajib pamer, pakai masker, wajib jajan, jaga jarak aman, rajut cinta, rajin untuk cuci tangan. Jadul, jangan duduk kumpul terlalu lama. Siram, singkirkan diri dari keramaian. Medis, meningkatkan disiplin hidup bersih. Berpisah, yaitu berpikir positif setiap hari, dan segar itu selalu gembira. Selalu gembira, dan yang paling penting dari semuanya itu adalah MMDK, membangun mesbah doa keluarga setiap hari. Itu sebagai respon iman kepada Tuhan atas janji dan penyertaan Tuhan terhadap kita sepanjang hidup. Selamat berbahagia, selamat merayakan hari ulang tahun Jemaat Bait El Nunhila yang ke-97. Hari ulang tahun pos kesehatan yang keempat, dan hari ulang tahun Bait El Theater yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari dalam keadaan berdiri, kita mengikrarkan pengakuan iman kita.
bersama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, dengan melakukan Kidung Jemaat 280. Percaya Allah yang kekal, oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau telah memberi negeri ini kepada kami telah mengusahakannya. Kami berkarya dan Engkau telah berkenan memberkatinya. Di tempat ini, Engkau mengikat kami menjadi satu persekutuan dan menuntun kami melewati setiap hari hingga sampai di usia yang ke-97. Rasa syukur meluap dalam hati kami, karena itu di sini kami membawa diri kami dan persembahan syukur kami yang kami persembahkan kepadamu. Ya Tuhan, biarlah persembahan kami seharum persembahan Habel dan seindah korban Nuh, dan nama-Mu dimuliakan senantiasa. Amin. Bapak, Mama, Saudaraku, mari kita menghampiri Tuhan dalam doa, menaikkan segala syukur dan pengharapan kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, penguasa langit dan bumi, kepala gereja kami yang agung, kami menghampiri Dikau saat ini dalam luapan sukacita dan kegirangan. Juga rasa syukur dari dalam hati kami. Oleh karena di tengah-tengah pergumulan pandemi COVID-19 ini, Engkau membawa kami umat-Mu
persekutuan jemaat Bait El Nunhila di penghujung usia 97 tahun. Sebuah rentangan waktu yang tak singkat, sebuah rentangan waktu yang panjang. Tapi karena Engkau menuntun kami Tuhan, maka kami melewati suka dan duka bersama. Engkau dalam kasih-Mu menumbuh kembangkan bagi kami semangat bersekutu bersaksi, semangat beribadah melayani dan menata layani. Engkau membimbing kami Tuhan. Engkau memilih, memanggil dan mengutus umat-Mu, para pekerja dalam gereja-Mu untuk menjalankan tugas pekabaran Injil. Engkau Tuhan yang telah mengawalinya bersama kami. Engkau yang terus menuntun kami hingga saat ini. Bapa di sorga, kami juga bersyukur dan berterima kasih. Karena dalam perjalanan pelayanan gereja-Mu Tuhan, Roh-Mu menuntun dan membentuk pos kesehatan Jeban dan sanggar drama Jeban. Sehingga tepat pada hari ini pula, pos kesehatan Jeban menemui usia yang keempat dan sanggar drama Jeban usia yang ketiga. Ya Tuhan, Engkau menaruh di dalam hati umat-Mu tanggung jawab untuk menjalankan tugas pelayanan-Mu. Terima kasih ya Allah, ya Tuhan kami. Karena itu saat ini Tuhan, di hari yang telah Engkau rahmati ini, kami datang bersama-sama dengan 1055 kepala keluarga, 3 pelayan-Mu, para penatua, diaken, pengajar. Kami menghaturkan syukur kami kepadamu Tuhan, sambil memohon kiranya Roh Kudus terus melengkapi kami untuk melaksanakan amanat-Mu ya Bapa di usia yang baru yang akan kami tapaki mulai hari esok. Kami juga mohon kepadamu ya Tuhan, agar Engkau terus menganugerahkan kepada kami persekutuan yang rukun, sukacita melayani, keberanian untuk bersaksi, kerinduan untuk beribadah, dan kemampuan untuk menata. Kami sadar Tuhan, bahwa sesungguhnya dalam kemanusiaan kami terbatas adanya. Tapi kami memiliki Tuhan yang Roh-Nya terus berkarya di tengah-tengah pelayanan gereja-Mu. Kami juga datang kepadamu ya Tuhan, di hari penuh dengan ungkapan syukur ini, sambil memohon agar di tengah pandemi ini Tuhan, Engkau terus memelihara kami, menjaga dan melindungi kami, membentengi kami Tuhan, agar kami terhindarkan dari virus corona yang sementara mewabah di dunia ini ya Bapa. Kami juga mohon kepadamu agar Engkau menyembuhkan saudara-saudara kami yang sementara terpapar COVID-19 ini. Dekaplah mereka Tuhan dalam kehangatan cinta-Mu. Bisikanlah kasih karunia-Mu di dalam diri mereka, sehingga mereka memiliki semangat untuk terus menghadapi kehidupan yang masih Engkau anugerahkan. Kami juga memohon kepadamu ya Tuhan, agar Engkau menghibur, menguatkan kaum keluarga mereka, baik yang sakit maupun kaum keluarga yang kehilangan keluarga mereka, saudara mereka karena COVID-19 ini. Kami juga datang kepadamu ya Tuhan, dan kami memohon agar supaya Engkau menggendong tim medis melewati virus yang setiap hari mereka hadapi ya Tuhan. Anugerahkanlah kerelaan, sukacita dan ketulusan di dalam hati mereka. Tubuh yang sehat dan baik Tuhan anugerahkan kepada mereka. Kami juga mohon kepadamu Bapa, anugerahkan kebijaksanaan-Mu bagi para pemimpin bangsa kami dalam mengatasi segala situasi yang terjadi akibat COVID-19 ini. Kami juga mohon rahmatilah para gembala-gembala umat-Mu, para pelayan-pelayan umat-Mu dalam mendampingi jemaat melewati
pandemi COVID-19 ini. Kami juga yakini ya Tuhan, bahwa di dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan masih sediakan anugerahkan bagi kami takkan dibiarkan Engkau berjalan sendiri. Baik sebagai gerejamu dalam persekutuan jemaat Bait-El Nun-Hila di usia yang baru, pos kesehatan Jeban dan sanggar drama Jeban di usia yang baru, juga dikala kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami yakini sungguh janji-Mu tidak akan pernah berubah, bahwa Engkau akan tetap menunggui keluar masuk kami dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ya Allah, ya Tuhan kami di sorga, kami datang dan membawa seluruh pergumulan hidup jemaat-Mu yang sementara dinaikkan secara pribadi di rumah-rumah masing-masing di tengah ungkapan syukur ini. Kami percaya dan yakini bahwa Engkau Allah yang setia mendengar doa dan permohonan. Engkau Allah yang akan menjawab kami seturut dengan kasih karunia-Mu. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan dan menyerahkan seluruh perjalanan pelayanan gereja-Mu, menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai para pelayan-Mu, pendeta, penatua, diaken, pengajar, dan seluruh umat-Mu ya Bapa di sorga, di dalam setiap karya hidup kami masing-masing. Biarlah kami menjalaninya bersama dengan Dikau, dan kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan memberkati kami, menolong kami Tuhan, untuk terus menikmati karya-Mu, untuk terus menyaksikan kasih-Mu di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan ini. Inilah doa syukur dan pengharapan kami Bapa. Kasihani kami orang-orang berdosa ini, dan kami mohon ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami memohon. Amin. Ya, kembali lagi Jeban penuh dengan sukacita malam ini di hari ulang tahun Jemaat Bait-El Nun-Hila yang ke-97. Kita akan sama-sama merayakan juga ada ulang tahun pos kesehatan yang keempat dan ulang tahun Bait-El Theater atau sanggar drama Bait-El Nun-Hila. Untuk itu kita sambut ketiga pelayan kita, Mama Pendeta Selvi, Mama Pendeta Lin, dan Mama Pendeta Happy. Mewakili Poskes, Adenina Kota, bidan kita, dan mewakili Bait-El Theater, Kakak Hilaris Peurabe, bersama UPP Pemuda, Bapak Ramedes Tagadoko. Happy birthday, Jeban. Happy birthday, Jeban. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Jeban. Poskes, happy birthday, Poskes. Happy birthday, Poskes. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Theater. Oke, kita akan meniup lilin gaya pandemi COVID-19. Siap merapat? Kita lihat bagaimana cara meniup lilin untuk pandemi COVID tanpa masker tidak diturunkan. Dengan apa? Satu. Jemaat hitung sama-sama. Dua. Tiga. Satu terus. Ya, terus. Terus lagi. Ya, yang tua kalah. Ya. Oke, baik, kita masih dalam sukacita. Kita mendengarkan kata hati dari Ketua Majelis Jemaat Bait-El Nun-Hila. Salam. Dalam suasana yang penuh dengan sukacita atas anugerah dan berkat Tuhan bagi Jemaat Bait-El Nun-Hila, walaupun dalam suasana pandemi COVID-19, tetapi
kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena pemeliharaan dan pertolongan Tuhan tetap bagi kita dalam perjalanan pelayanan gereja Bait El Nun Hila. Hingga saat ini kita boleh bersyukur atas hari ulang tahun Jemaat Bait El Nun Hila yang ke-97. Dan kita juga bersyukur karena hari ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun pos kesehatan yang keempat. Dan Bait El Theater yang ketiga. Kita semua berdoa biarlah Tuhan terus memberkati sehingga Jemaat Bait El Nun Hila terus menjadi berkat bagi semua orang, bahkan nama Tuhan terus dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Iya, baik jemaat Tuhan sekalian, dan tentunya juga dalam perayaan ulang tahun Jemaat Bait El Nun Hila yang ke-97 ada juga podcast dan beat. Kami mengajak dari tempat ini bersama dengan panitia HUT Jeban 2020 untuk masing-masing keluarga silakan boleh mengirim video untuk perayaan HUT Jeban secara unik atau yang unik yang dibuat di rumah masing-masing ya. Kirim baik ke ketua pemuda lingkungan atau langsung ke ketua pemuda gereja atau kepada siapa nanti yang terakhir kepada pengurus pemuda tingkat gereja. Pengumuman juara untuk cerianya video perayaan HUT Jeban 2020 pandemi COVID-19 ini akan diumumkan tanggal 21 Juni baik di gereja pagi tahap jam 6, jam 8 atau jam 4 dan jam 6 sore. Demikianlah acara prosesi ulang tahun ini. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom. Kami persilakan juga Bapak Pendeta untuk kembali ke tempat bersama ketua pemuda. Tahun baru akan kita masuki. Karena itu mari kita bersama menyatakan komitmen kita dalam mengembangkan pelayanan, menyatakan kebenaran bagi kemuliaan Tuhan di zaman milenial ini dengan membaca bersama-sama dari pertama Korintus 13 ayat 4 sampai 8a. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan
memuliakan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Pergilah dan lakukanlah kasih. Jadilah berkat dan jadikanlah semua bangsa muridku. Terimalah berkat Tuhan bagimu. Allah sumber segala berkat dan kuasa melindungi kamu, agar kamu tetap setia dan tabah dalam panggilanmu. Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Sang Gembala Agung, menyertaimu dalam seluruh tugas pengabdianmu, dan Roh Kudus senantiasa menolongmu dalam seluruh tantangan di dunia, dalam kehidupan berkeluarga, berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Amin. Ya jemaat Tuhan sekalian, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Ibadah syukur hari ulang tahun Jemaat Bethel Non Hila yang ke-97. Dan biarlah ibadah ini memberkati kita semua. Shalom.